Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Ibnu Yusuf, asal Mamuju, santri Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani, ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul 4 resep bahagia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada hujan, badai dan petir, tapi yang sakit malah sirini. Para pendengar tak usah khawatir, Ustadz Ibnu Yusuf sudah ada di sini. Inul Daratista bangga dengan jogetannya, Pak Prabowo bangga dengan kedudukannya, sedangkan Islam bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang tak kalah utama dan tak perlu lama-lama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sampai ada pepatah yang berkata, walaupun ranting-ranting pohon kau jadikan penanya, lautan samudra kau jadikan tintanya, bumi langit besertakan isinya kau jadikan kertasnya, niscaya dan niscaya kau tak dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat besertakan salam kepada mahkotanya padang pasir yang tak kikir dan pandai berzikir. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman naik unta menuju ke zaman naik Toyota. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia pasti ingin bahagia. Maka saya di sini ingin menyampaikan 4 resep bahagia dunia dan akhirat. Resep yang pertama adalah memperbanyak selingkuh. Selingkuh yang saya maksud di sini bukanlah selingkuh mama cari bapak lain, bapak cari mama lain, bahkan kakek cari nenek lain. Tetapi selingkuh yang saya maksud di sini adalah sering sholat 5 waktu. Sholat adalah kewajiban kita sebagai umat muslim dan juga sebagai pembeda antara yang kafir dan yang muslim. Sholat yang selalu kita lakukan memiliki banyak manfaat. Salah satu di antaranya adalah menjadi lampu di alam kubur. Ridho tidak ridho, rela tidak rela, suka tidak suka, kita akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kalau kita meninggal, kita dibungkus kain kafan, ditutup oleh papan, ditimbun lalu diinjak hewan yang berkeliaran. Di alam kubur itu tidak ada yang namanya lampu, tidak ada pula yang namanya PLN. Seterang-terang apapun emas tak di dunia tidak akan menerangi alam kubur tak. Makanya kalau mau terang kubur tak, laksanakanlah sholat. Resep yang kedua adalah memperbanyak zina. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, zina yang saya maksud di sini bukanlah zina memperbanyak perbuatan dosa, bahkan mendekatkan diri kepada neraka. Tetapi zina yang saya maksud di sini adalah zakat, infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang gemar memberi, gemar menolong, gemar bersedekah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci hambanya yang bakhil atau fakir. Allah akan menolong hambanya manakala hambanya menolong saudaranya. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, resep yang ketiga adalah memperbanyak TTM. TTM yang saya maksud di sini bukanlah teman tapi mesra, hubungan tapi tanpa status, tetapi TTM yang saya maksud di sini adalah tahajud tengah malam. Jika salah seorang hamba mempunyai masalah, jangan lari ke mbah dukun, jangan lari ke batu, bahkan jangan lari ke kubur. Ambil air wudhu, gelar sejadah, minta ampunan kepadanya. Manusia punya kendala,
Allah punya kendali. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, resep yang keempat atau resep yang terakhir dari saya adalah memperbanyak dosa. Setelah kita melakukan 3 hal tadi, tugas kita hanya memperbanyak dosa, yakni doa dan sabar. Selebihnya kita serahkan kepada pembuat skenario terbaik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup ceramah singkat saya ada pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Bahkan lapor Pak Polisi. Karena saya hanya seorang dai yang mencari ilmu hakiki, sekaligus santriwati yang cantiknya bikin mati. Buat apa berambut yang panjang kalau banyak kutunya? Buat apa ceramah yang panjang kalau tidak ada manfaatnya? Mungkin ini saja dari saya. Bila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah, dan bila ada kata yang salah, itu datangnya dari setan. Saya ini cuma korban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Upin Ipin makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.